Siapa sangka makhluk kecil tak kasat mata ini bisa hidup di dalam tubuh kita hingga bisa mengancam nyawa. Cacingan yang sering dianggap sepele dan sering hanya dipertimbangkan dialami anak-anak saja ternyata menyimpan bahaya yang nyata juga bagi jutaan orang dewasa di seluruh dunia. Tahukah Sobat Life bahwa infeksi cacing bisa sebabkan kebutaan permanen, kerusakan organ vital, bahkan kematian? Mau tahu lebih banyak? Tetap bersama kami di Life. Live in fullness to eternity. Lima bahaya fatal terkena cacingan serta pencegahannya. Bahaya cacingan itu nyata. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO ungkap fakta yang katanya lebih dari 1,5 miliar orang di dunia terinfeksi cacing parasit. Dan Indonesia masuk dalam daftar negara dengan prevalensi cacingan tertinggi di Asia Tenggara. Lebih mengkhawatirkan lagi, banyak penderita tidak sadar bahwa gejala ringan yang mereka alami sebenarnya adalah tanda-tanda awal dari komplikasi yang bisa berakibat fatal. Untuk itu Sobat Life, mari kita cari tahu 5 bahaya tersembunyi dari cacingan yang jarang diketahui masyarakat. Sekaligus bisa langsung dipraktekkan juga panduan praktis untuk bisa lindungi diri dan keluarga kita dari ancaman ini. Yang pertama, anemia berat yang mengancam jiwa. Sahabat Life, ini bisa kita sebut cacing parasit si pencuri darah. Bayangkan saja setiap hari tanpa Sahabat Life sadari ada vampir kecil yang menghisap darah kita dari dalam dan kita tidak sadari itu. Itulah yang terjadi ketika cacing tambang hookworm menginfeksi usus kecil kita. Penelitian terbaru oleh Brooker dan kawan-kawan di tahun 2016 dalam Nature Reviews Disease Primers tunjukkan bahwa seekor cacing tambang dewasa mampu mengkonsumsi hingga 0,2 ml darah per hari. Ingat, itu hanya kalau ada satu cacing, Sahabat Life. Bagaimana kalau ada ratusan bahkan ribuan cacing tambang hidup di dalam usus kita? Tentunya hitung-hitungannya kita bisa kehilangan darah harian tubuh capai 20 hingga 30 ml. Dalam kalau ini terjadi hingga hitungan bulan, tentu kondisi ini akan sangat bisa sebabkan anemia defisiensi besi yang parah, Sahabat Life. Dr. Maria Santos dari Universitas Sao Paulo dalam penelitiannya di tahun 2018 temukan bahwa 73% pasien dengan infeksi cacing tambang kronis mengalami anemia berat dengan kadar hemoglobin di bawah 7 mg per desiliter. Ini sudah di kondisi yang mengancam nyawa, Sahabat Life. Nah sekarang, mari cari tahu gejalanya. Anemia akibat cacingan seringkali berkembang perlahan, pelan-pelan hingga cukup buat tubuh kita terbiasa dengan kondisi kekurangan darah ini. Hasilnya, gejala awal mulai terjadi. Kita akan mulai rasakan seperti cepat lelah, pusing, dan pucat. Tapi tentu, ini sering kita anggap akibat kelelahan biasa. Padahal, nyatanya ketika gejala ini sudah muncul, justru mungkin kerusakan sudah cukup parah serba. Nah kalau hal ini masih terus dibiarkan, dampak jangka panjangnya ada. Penelitian longitudinal yang dilakukan oleh tim kesehatan masyarakat Kenya di tahun 2019 mengikuti 500 pasien cacingan selama 5 tahun. Hasilnya mengejutkan. Klaim mereka adalah katanya ada 15% pasien dengan anemia berat akibat cacing tambang alami, gagal jantung, dan 8% diantaranya meninggal dunia dalam 2 tahun pertama. Cukup memprihatinkan ya Sahabat Life, patut kita perangi. Yang kedua, kebutaan permanen akibat river blindness. Sahabat Life, river blindness atau onchocerciasis ini bisa terjadi ketika cacing menyerang mata kita. Penyebabnya adalah dari cacing filaria, Onchocerca pulverus, yang bisa ditularkan melalui gigitan lalat hitam, Simulium species. Tapi yang mengejutnya adalah cacing dewasa ini tidak langsung merusak mata, Sahabat Life. Tapi ini bisa hasilkan jutaan larva mikroskopis, mikrofilaria, yang nanti bisa beredar di seluruh tubuh kita, termasuk mata kita.
Dr. Jennifer Smith dari London School of Hygiene and Tropical Medicine di tahun 2017 dalam penelitiannya yang dipublikasikan di The Lancet menjelaskan bahwa mikrofilaria yang mati di kornea dan retina ini bisa picu reaksi inflamasi hebat yang sampai bisa merusak jaringan mata kita secara permanen. Jadi sekali lagi, rusak jaringan, tidak ada jalan kembali. Jadi begini proses. Kebutaan akibat onkosersiasis ternyata dalam beberapa tahap. Nah, tahap yang pertama di bulan 1 hingga 12. Mata mulai gatal dan merah, sering dikira alergi biasa sahabat live. Tahap kedua di tahun 1 hingga tahun yang ketiga, di mana kornea mulai keruh, penglihatan kabur terutama di malam hari. Dan masuk tahap ketiga, tahun 3 ke 7, kerusakan retina progresif bisa terjadi. Lapang pandang menyempit drastis. Dan tahap keempat, di tahun 7 dan seterusnya, kebutaan total dan permanen bisa terjadi. Nah, secara statistik, menurut data WHO di tahun 2020, edakian onkosersiasis ini telah sebabkan kebutaan pada lebih dari 300.000 orang di seluruh dunia. Dengan 99% kasus terjadi di Afrika Sub-Sahara. Namun, kasus sporadis juga dilaporkan terjadi di Yemen dan beberapa negara Amerika Latin. Yang ketiga, kerusakan otak dan sistem saraf pusat. Keadaan ini disebut neurocysticercosis. Ini terjadi ketika cacing bersarang di otak kita. Penyakit infeksi otak oleh larva cacing pita atau Taenia solium ini jadi penyebab utama epilepsi yang bisa dicegah di dunia. Penelitian komprehensif oleh Del Brutto dan kawan-kawan di tahun 2015 yang dipublikasikan dalam Nature Reviews Neurology ungkapkan bahwa 30% kasus epilepsi di negara berkembang disebabkan oleh cacing pita di otak mereka. Sekarang jadi pertanyaan, bagaimana bisa cacing pita ini sampai ke otak kita? Sahabat live, proses perjalanan infeksi ini dimulai ketika seseorang menelan telur cacing pita dari makanan atau air yang terkontaminasi. Dengan semudah itu bisa masuk ke tubuh kita. Kemudian telurnya bisa menetas di usus, larva akan bisa menembus di nukleus kita dan masuklah di aliran darah kita. Akhirnya bisa capai otak kita dan menetap kita. Di otak kita, larva dari cacing pita ini bisa membentuk kista yang bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun. Menurut Dr. Hector Garcia di tahun 2018, melaporkan kasus ekstrim di mana seorang pasien memiliki lebih dari 200 kista cacing di otak. Ini menyebabkan kijang berulang dan kerusakan kognitif permanen pada korteks tersebut. Nah, sobat, untuk gejalanya, ini bisa beragam. Gejala neurologisnya bisa seperti epilepsi. 70% pasien alami kijang berulang. Gejala muda, pepisah plaktonis, migrain, tapi tidak responsif terhadap obat bias. Kemudian juga gangguan penglihatan kita akibat tekanan intrakranial kita. Si penderita juga bisa alami perubahan kepribadian, di mana ia akan sering depresi, jadi lebih agresif atau bisa terlihat kebingungan. Dan penderita juga bisa alami hidrosefalus, di mana penumpukan cairan di otak bisa terjadi dan tentunya ini bisa berakibat patah saat. Bahkan menurut studi mortalitas oleh NHS dan tahun-tahun di tahun atas, di American Journal of Tropical Medicine menunjukkan bahwa tingkat kematian neurodegenerasi mencapai 15,2% pada kasus dengan komplikasi biosefalus atau hipertensi unkoptate. Yang keempat, gagal ginjal akut dan kronis. Sahabat live, keadaan ini disebut schistosomiosis atau demam keomas, di mana ancaman tersembunyi di air tawa. Ada cacing trematode, genus Schistosoma, dan yang paling berbahaya adalah jenis Schistosoma tematobium yang menyerang saluran kemih dan Schistosoma mansoni yang bisa menginfeksi sistem pencernaan dan akuta. Menurut penelitian Breakthrough oleh Coley tahun 2011 dalam The New England Journal of Medicine ungkapkan
Mekanisme baru bagaimana telur cacing schistosoma ini merusak ginjal. Telur yang tersangkut di glomerulus unit penyaring di dalam ini bisa kicu respon imun berlebihan yang nantinya bisa rusak jaringan ginjal kita secara proses. Proses kerusakan ginjal karena ini juga memiliki beberapa fase. Fase pertama, fase aktif, di mana dari mulai minggu pertama hingga 8, indera cacing dewasa mulai bertelur di pembuluh darah sekitar kandung kemih atau usus kita. Nah, telur yang hanyut dalam aliran darah kita bisa sebagian tersangkutlah di glomerulus ginjal kita. Kemudian masuk ke fase kronis. Dalam bulan ketiga hingga 24, kita ini sistem imun tubuh kita dan yana telur cacing di ginjal. Nah, serangan ini juga merusak jaringan ginjal normal jika. Maka jadinya terbentuklah jaringan parut yang mengganggu fungsi penyaringan. Kemudian masuk ke fase terminal atau di atas 2 tahun. Di kasus ini, pisahkan ginjal progresif tidak dan sebabkan gagal ginjal stadium akhir yang memerlukan secara atau transplantasi. Jadi dari studi populasi oleh Vatican Research Network for Neglected Topical Treated tahun 2020 laporkan bahwa 12% dari 240 juta penderita schistosomiasis ini mengalami komplikasi ginjal. Dan 3% diantaranya berkembang jadi gagal ginjal yang memerlukan dialisis atau yang kelima, komplikasi penjamaan fatal seperti obstruksi dan terparastesis. Bisa terjadi ascariasis berat. Ini keadaan di mana cacing menyumbat usus. Ascaris lumbriosoides, cacing gelang raksasa yang bisa tumbuh hingga 35 cm ini adalah parasit usus paling umum di dunia. Dalam jumlah kecil, cacing ini mungkin hanya bisa sebabkan gejala ringan. Namun, infeksi masif tentu bisa berakibat fatal, sahabat lain. Menurut Dr. Ahmed Hassan dari Cairo University di tahun 2016 melaporkan serangkaian kasus mengejutkan. Ada 23 pasien anak dengan ascariasis berat alami obstruksi usus total akibat gumpalan cacing yang menyumbat lumen usus mereka. Dari 23 pasien tersebut, 5 anak meninggal dunia karena terlambat dapat penanganan bedah. Sungguh menyedihkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi begini mekanisme obstruksi usus yang bisa terjadi. Cacing Ascaris dewasa ini bisa hidup bebas di usus kecil kita dan memakan chim atau makanan yang sudah dicerna sebagian. Nah, dalam kondisi normal, cacing bergerak mengikuti pergerakan usus kita. Namun, ketika jumlahnya jadi sangat banyak atau lebih dari 50 cacing, mereka sangat bisa akibatkan beberapa hal ini. Pertama, mereka bisa membentuk gumpalan atau bolus yang bisa buat lumen usus kita tersumbat, sahabat live. Kemudian yang kedua, mereka bisa juga lakukan migrasi bersamaan ke area usus yang lebih sempit lagi. Dan ketiga, mereka bisa sebabkan spasme usus yang tentunya bisa perparah obstruksi usus yang terjadi. Nah, yang lebih berbahayanya lagi adalah bisa terjadi komplikasi perforasi di mana dinding usus kita bisa sampai robek, sahabat lain. Penelitian oleh Vilaniza dan kawan-kawan di tahun 2018 di World Journal of Surgery mengidentifikasi faktor resiko perforasi usus pada ascariasis utuh seperti ini. Jika jumlah cacing sudah lebih dari 100 ekor, terlihat tanda-tanda seperti terjadinya malnutrisi berat, dehidrasi, dan bisa jadi mereka sudah menggunakan obat pencahar pelumbiartosis liakuta. Jadi tingkat terjadinya sobek usus akibat ascariasis sampai 40 hingga 60% jika tidak ditangani dalam 6 jam mata. Nah, sahabat live, akibat fatalnya tidak berhenti di sini. Komplikasi lainnya bisa terjadi karena cacing Ascaris ini bisa bermigrasi ke organ lain dan sebabkan komplikasi fatal. Contohnya, bisa terjadi obstruksi atau penyumbatan saluran empedu kita dan sebabkan icerus dan kolangitis. Bisa juga terjadi pankreatitis akut akibat cacing masuk ductus pankreatikus kita. Nah, bisa juga terjadi abses hati dari migrasi cacing yang lewat pada vena portal kita.
Dan bisa juga terjadi pneumonia akibat migrasi larva lewat paru-paru kita. Dari semua yang kita dengar tadi, sudah nyata ya Sobat Live bahwa sakit yang sering kita anggap sepele, sakit cacingan ini bisa sangat fatal. Patut kita cegah. Caranya, berikut strategi jitu cegah cacingan. Pertama, jaga kebersihan tangan dan kuku. Sobat Live, tuntutan pencegahan yang satu ini tentu sangat mudah kita lakukan. Kita hanya perlu lakukan cuci tangan sesuai teknik yang benar dan dilakukan selama 20 detik saja. Itu sudah bisa kurangi resiko infeksi cacing hingga 85% menurut penelitian dari Freeman dan kawan-kawan di tahun 2017 dalam The Cochrane Library. Nah, untuk kuku kita harus secara rutin kita bersihkan dengan sikat lembut. Mengapa? Karena telur cacing sering bersembunyi di bawah kuku yang panjang, sahabat lain. 2. Pengelolaan air dan makanan. Jangan lupa untuk gunakan air dari sumber yang terjamin kebersihannya. Apalagi saat kita akan masak makanan. Pastikan juga masak air hingga mendidih jika berasal dari sumber atau sumber tidak terjamin. Menurut research oleh Marcado dan kawan-kawan di tahun 2018 tunjukkan bahwa memasak pada suhu lebih dari 70 degree Celcius selama minimal 2 menit mampu bunuh semua jenis larva dan telur cacing parasit. Untuk konsumsi buah dan sayuran. Nah, cucilah dengan air bersih yang mengalir. Yang mau masak daging dan ikan, jangan lupa pastikan untuk dimasak hingga matang sempurna. Dan yang ketiga, manajemen sanitasi lingkungan. Untuk sistem pembuangan, sahabat Live perlu pastikan instalasi toilet yang proper. Dengan sistem septic tank yang baik adalah kunci utama putuskan siklus hidup cacing parasit ini. WHO merekomendasikan jarak minimal 30 meter antara sumber air dan septic tank kita. Yang keempat, program pengobatan pencegahan. Ini salah satu cara terpenting. Sahabat Live harus lakukan deworming rutin. Jadi berdasarkan rekomendasi WHO, program pengobatan massal dengan antihelmintik yang ada albendazole atau mebendazolnya penting dilakukan secara konsisten. Ini terbukti efektif turunkan prevalensi cacingan hingga 75% dalam populasi beresiko tinggi. Nah, kapan waktu yang tepat kita lakukan atau minum obat anti cacing ini? Jadwal pengobatannya adalah untuk anak usia 1 hingga 5 tahun dianjurkan setiap 6 bulan. Bagi anak sekolah di usia 6 hingga 18 tahun, dianjurkan setiap tahun atau setahun sekali. Nah, untuk orang dewasa juga masih diperlukan ya sahabat Live. Silakan diminum obat anti cacing ini setiap 2 tahun sekali. Khususnya bagi mereka yang hidup di area endemik. Dan yang kelima, pemeriksaan dan deteksi dini. Tentu ini tidak kalah penting ya sahabat Live. Silakan lakukan screening rutin seperti pemeriksaan feses rutin terutama pada anak-anak agar tentu tujuannya itu untuk bisa mendeteksi infeksi sebelum menjadi parah sahabat Live. Jadi tandanya adalah kalau kita tinggal di area endemik kita sudah harus waspada. Apalagi sudah ada gejala anemia tanpa alasan atau sebab yang jelas dan sudah muncul juga mungkin gangguan pencernaan kronis juga pada anak. Nah, sebagai kesimpulan kita, sahabat Live, cacingan bukan lagi masalah sepele yang hanya menyerang anak-anak. Penelitian terkini buktikan bahwa komplikasi cacingan bisa berakibat fatal. Mulai dari anemia berat, kebutaan permanen, kerusakan otak, gagal ginjal, hingga kematian akibat obstruksi usus. Yang mengkhawatirkan banyak kasus yang terlambat terdiagnosis karena gejala awal yang samar dan sering diabaikan sahabat Live. Untuk itu, pencegahan sebenarnya yang jadi kunci utama di sini. Sebelum pengobatan komplikasi cacingan jadi jauh lebih mahal dan kompleks, sebelum kerusakan karena cacingan ini jadi bersifat permanen dan tidak bisa dipulihkan, dan sebelum penularannya ke masyarakat jadi lebih kompleks, mari kita perangi ini bersama-sama sedini mungkin. Mari dimulai dari sekarang. Mari mulai dari diri kita. Ingatkan diri kita, ingatkan keluarga kita, dan tingkatkan kesadaran akan kebersihan masyarakat perlu kita upayakan demi tubuh sehat bebas cacingan.
Demikianlah pembahasan kita. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.